Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan penjelasan video kali ini, terlebih dahulu silahkan di subscribe ya sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, agar kita selalu bersemangat membacakan hadis-hadis tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah penjelasan bab 24 hadis Imam At-Tirmizi. Babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bab yang menjelaskan jenis roti yang dimakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Ma syabi'a ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'ir yawmaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti syair sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang paling sempurna, manusia nomor 1 di dunia, makanannya cukup hanya roti yang sangat sederhana sekali. Itu pun kalau beliau makan roti tidak pernah kenyang, hanya ala kadarnya saja. Hadis yang kedua dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Maka na yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus sya'ir." Pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tersedia roti syair secara berlebihan. Jadi sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad beliau ternyata menyimpan roti syair itu hanya sedikit di rumahnya beliau. Cukup hanya makan 1 hari 2 hari ya. Habis itu mencari lagi, seperti itu. Tidak bertumpuk-tumpuk atau menumpuk-numpuk makanan, tidak. Kemudian hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layalil mutatabi'ati tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna 'asha'an wa kana aktsaru khubzihim khubzan sya'ir." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar beberapa malam berturut-turut. Demikian pula dengan keluarganya. Mereka tidak mendapatkan makanan untuk makan malam. Sedangkan jenis makanan mereka yang paling sering dimakan adalah roti yang terbuat dari syair. Jadi sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, roti yang ada ketika beliau lapar malam hari dan tidak ada apa-apa di dalam rumah beliau terkecuali roti syair. Seperti itu. Nah, roti inilah yang menjadi makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Ini sesuai hadis Imam At-Tirmizi. Mengenai makanan-makanan yang lainnya di sini tidak dijelaskan, seperti kurma, susu dan segala macam. Dan kemudian hadis selanjutnya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya ya'ni al-hawari, faqala Sahlun, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiya Allah azza wa jalla. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنت تصنعون بالشعير؟ قال كنا
nanfukhuhu fayatiru minhu ma tara summa na'jinuhu. Yang artinya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan roti dari gandum yang halus dan putih? Sahal menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat gandum halus dan putih sebagaimana sekarang hingga beliau kembali ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ia ditanya lagi, apakah pada masa Rasulullah telah ada alat untuk menghaluskan saringan? Sahal menjawab, waktu itu tidak ada alat untuk menghaluskannya. Kemudian Sahal ditanya lagi, bagaimana cara kalian menghaluskan syair? Sahal menjawab, ketika itu kami menampinya, maka terbanglah apa yang dapat terbang. Setelah itu kami mengadoninya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini cukup jelas kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, beliau manusia nomor satu, manusia yang disucikan oleh Allah, manusia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanannya roti terbuat dari gandum syair. Apa itu gandum syair? Gandum syair itu adalah gandum yang masih kasar ya sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bandingkan dengan gandum yang ada saat ini, jauh berbeda sekali sesuai dengan hadis di sini. Itu pun ketika ditampi sama sahabat sama Rasulullah, itu yang berterbangan ya, berterbangan. Sedangkan yang tidak terbang itu yang masih kasar. Itulah yang dimakan oleh beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat lain, roti syair ini saking sederhananya adalah roti atau gandum yang dicampur untuk makanan-makanan binatang, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sederhana sekali makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma akala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukurrujatin wala fi sukurrujatin wala khubizalahu muraqqaqu." Qala faqultu liqatadah fa'ala ma kanu ya'kuluna, qala ala hadhihi sufur. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makanan juga, tidak di atas piring yang mungil, dan tidak pernah pula dibuatkan roti dari gandum halus. Yunus bin Abdul Furat al-Basri, perawi yang menjadi isnad hadis ini, berkata, aku bertanya kepada Qatadah, jadi di mana mereka makan? Qatadah menjawab, di atas hamparan seperti ini. Tuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak punya meja yang seperti sekarang. Kemudian ketika ini Qatadah ya, ketika ditanya, beliau tidak makan di atas meja, tidak juga di atas piring yang mungil, tidak pernah pula dibuatkan roti dari gandum yang halus. Cek gandum-gandum saat ini, luar biasa. Nah, kemudian di mana mereka? Beliau tuh makannya di atas hamparan, di atas tikarnya beliau tuh yang digulung seperti itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Sangat sederhana sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis selanjutnya kita baca terakhir ya sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang terakhir adalah dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti gandum yang halus hingga wafatnya. Jadi sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah beliau merasakan gandum yang halus seperti saat ini.
Sangat sungguh sederhana sekali. Jika kita melihat kepada hadis sebelumnya, ini gandum kenapa nggak dihaluskan? Karena memang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pabrik gandum. Maksudnya pabrik gandum, maksudnya alat gandum yang untuk menghaluskan. Di zaman Rasulullah tidak ada. Kalau sekarang kan udah ada mesinnya seperti itu ya. Baik sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah, yaitu berbentuk jenis syair, roti atau gandum yang kasar ya, bukan yang halus. Itulah yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjut ke bab 25 ya, di atas ini tinggal diklik saja. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.